mereka, serdadu-serdadu Romawi itu sendiri. Orang-orang ini, serdadu-serdadu ini, tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Namun, pelajaran kita, mereka kan boleh kata, oh kenapa mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Namun, mengapakah ketidaktahuan mereka tidak akan menjadi alasan bagi mereka pada hari apa? Pada hari penghakiman. Ya. Nah, ini pertanyaan yang baik sekali yang akan kita coba untuk jawab. Ya. Kenapa? Kalau mereka itu tidak apa? Mereka kan tidak tahu Injil, pendeta. Kenapa mereka harus menerima apa? Penghukuman juga nantinya. Baik, sebelum kita masuk ke hal tersebut, saya ingin membawa pemikiran kita di bagian tambahan kita ini ya. Saya ingin membawa pembahasan kita kepada satu artikel yang sangat menyentuh saya ya. Dari sudut pandang medis. Ini seorang yang bernama Dr. William Edwards ya, dari Mayo Foundation for Medical Education Research. Dia membuat satu artikel ya. Journal of the American Medical Association, asosiasi daripada para medis di Amerika. Dan judulnya bagus sekali. Ya, ini Anda bisa Google dan Anda bisa lihat begitu mendetail ya. Dan ada banyak hal yang sangat menarik dari apa yang dia telah selidiki dari sudut pandang medis, dari sudut pandang dari arkeologi, dan juga tentu saja dari Alkitab ya. Apa yang terjadi dengan apa? The physical death, kematian fisik daripada Yesus Kristus di jurnal ini. Yang dibawakan oleh Dr. Williams ini dan beberapa sahabat. Jadi dimulai ya. Dimulai daripada saat, ya dimulai. Tapi karena fokus kita bukan kepada penyalipan saat ini, tapi pada saat Yesus sedang disesah oleh serdadu Romawi tersebut ya. Jadi inilah kurang lebih nanti kita akan lihat terperinci tentang gambar ini ya. Apa yang telah terjadi kepada Yesus. Nah, Yesus itu dicambuk dengan namanya flagrum atau flagel ya. Yaitu terdiri dari tali kulit, ada tali kulit yang berisi bola-bola logam kecil, ada bola-bola logam kecil dan pecahan tulang hewan yang tajam atau kadang-kadang kaca dan atau kadang-kadang juga apa? Paku-paku ya. Paku-paku. Jadi itu cambuknya. Memang tujuannya memang untuk apa? Untuk mencabik-cabik daging seseorang, kata lainnya. Hukuman cambuk merupakan hukuman pendahuluan. Ini menurut artikel tadi ya, yang saya coba ringkaskan ya. Hukuman cambuk merupakan hukuman pendahuluan yang sah untuk setiap orang yang dieksekusi oleh kerajaan Romawi. Dan hanya wanita dan senator ya, atau prajurit Romawi, kecuali prajurit itu melarikan diri dari tugasnya, maka mereka itu saja yang dikecualikan. Tidak ada wanita yang akan dicambuk. Kenapa? Karena memang salah satu hal yang harus dilakukan sebelum dicambuk, tidak boleh apa? Ada pakaian. Ya. Jadi untuk hukuman cambuk, pria itu dilucuti pakaiannya dan tangannya diikat seperti gambar ini ya. Seperti gambar punggung, pantat, dan kaki itu dicambuk. Baik oleh dua prajurit atau oleh satu prajurit yang bergantian posisi untuk mencambuknya. Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Demikian juga dengan apa? Dengan Paulus. Kita lihat waktu lalu, kita pernah bahas juga bagaimana Paulus juga pernah dicambuk 39 kali ya. Kenapa tidak diketahui apakah jumlah cambukan dibatasi hingga 39 sesuai dengan hukum Yahudi menurut artikel ini. Nah, poinnya adalah karena memang orang Yahudi sudah dapat melihat kalau sampai ke 40 mati orang tersebut. Dan memang ada orang-orang yang bahkan sebelum 40 saja sudah bisa apa? Sudah bisa mati pada saat mereka itu dicambuk. Pada saat mereka dicambuk. Dan hal yang menarik, ya bukan menarik, tapi yang sangat menyedihkan yang telah dilakukan bukan hanya setelah dia dicambuk itu sudah saya tidak mau jelaskan secara lebih detail, tapi memang tercabik-cabik dengan kata lain. Ya, daging seseorang di belakang sampai kaki itu akan apa? Tercabik-cabik. Tapi tidak cukup. Tidak cukup dengan apa? Dengan mencambuk Yesus. Para serdadu ini. Markus 15 ayat 17 sampai 19 katakan, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri yang mereka mungkin ambil dari situ ya, dan menaruhnya di atas kepalanya. Ayat 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Lalu setelah mereka salam, gantinya mereka menyembah seperti salam yang sesungguhnya ya. Menyembah untuk beribadah yang seperti seharusnya terjadi kepada Yesus. Mereka kembali memukul kepalanya dengan bulu. Dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ya, ya. Well, kalau dulu para pendeta pernah diminta pernah diundang ya para pendeta
di Amerika Serikat ini untuk menonton film Hollywood yang judulnya The Passion of the Christ, ya. Dan memang sangat-sangat menyedihkan sekali kalau kita melihat gambaran dari film tersebut, ya. Dan kita pernah bahas sedikit tentang film tersebut. Dan orang-orang yang memainkan peranan di dalam Passion of the Christ, seperti yang saya pernah bilang waktu lalu, ada orang-orang yang tadinya ateis, ya, pemain-pemain film itu yang memainkan peranan sebagai serdadu Romawi dalam The Passion of the Christ. Saya pernah bahas waktu lalu, ya. Ada yang karena melihat apa yang telah digambarkan di dalam film tersebut, bahkan kembali bertobat atau kembali menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena mereka sendiri dapat melihat secara, walaupun itu hanya dalam bentuk film yang mereka sedang perankan. Tetapi kalau kita bayangkan, maka apa yang telah dialami, diderita oleh Yesus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, sangat-sangat mengerikan. Kita akan menjawab pertanyaan yang tadi kita sudah lihat di akhir daripada pelajaran Sekolah Sabat ini. Orang-orang ini tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Namun, mengapakah ketidaktahuan mereka tidak akan menjadi alasan bagi mereka pada hari penghakiman? Kenapa? Ya, kenapa? Pada saat penghakiman mereka tetap harus dihakimi dan akan menerima penghukuman mereka. Ada seorang Presiden Amerika Serikat yang ketiga yang namanya Thomas Jefferson. Dia bukan hanya presiden, pernah jadi presiden, tapi sebelumnya dia juga termasuk the founding father, pendiri pendiri negara Amerika Serikat ini, dan dialah yang penulis utama, the principal author of the Declaration of Independence, ya, surat deklarasi kemerdekaan bangsa Amerika dari Inggris, ya, di tahun 1776. Dan inilah yang dia tulis, ya, inilah yang ditulis oleh Thomas Jefferson, bahwa ketidaktahuan akan hukum, ignorance of the law, bukanlah suatu alasan di negara manapun. Bukanlah suatu alasan di negara manapun. Jika memang demikian, hukum tidak akan berlaku lagi karena hukum selalu dapat dipalsukan. Kalau saya misalnya, ya, saya dari Indonesia waktu lalu, saya pergi ke Ethiopia, lalu kemudian saya melakukan sesuatu yang salah, lalu di Ethiopia saya bilang, oh sorry, saya kan orang Indonesia, saya nggak tahu nih ada hukum seperti ini di Ethiopia. Itu tidak bisa menjadi alasan. Tidak bisa. Tidak diterima. Anda menghadap hakim Ethiopia, maka Anda tetap akan disalahkan. Demikian juga kalau kita dari Indonesia, kita datang ke Amerika Serikat, lalu Anda bilang, oh sorry, saya nggak tahu nih hukum, ada hukum ini di Amerika, saya nggak tahu. Ya. Dikatakan pengadilan hakim di Amerika akan katakan, there is ignorance of the law is no excuse. Ya. Jadi there is no exception to the rule when you are ignored. Tidak ada yang dapat Anda tidak bisa memberikan satu argumentasi bahwa Anda tidak mengetahui hukum di negara tersebut. Itulah sebabnya Thomas Jefferson katakan, jika memang demikian, jika ada pengecualian bagi orang-orang yang tidak tahu hukum dan lain sebagainya, maka itu hukum akan tidak berlaku lagi. Karena hukum dapat selalu dipalsukan. Bisa saja saya bilang, oh sorry, saya nggak tahu. Oh oke. Kalau karena kamu nggak tahu, kami lepaskan saat ini. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Ya. Jadi dengan kata ada istilah legal kalau Anda seorang pengacara saat ini, ya. Anda seorang pengacara, Anda pasti akan tahu istilah ini. Ignorantia juris non excusat. Yang artinya sama seperti itu. Ignorance of the law is no excuse. Ketidaktahuan terhadap hukum itu bukan apa? Bukan alasan. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah, tadi sudah saya sedikit singgung, ya. Karena jika ketidaktaatan itu dapat memaafkan satu kejahatan, maka ketidaktahuan dapat memaafkan bukan hanya satu, tapi semua, apa saja kejahatan yang ada. Apa saja. Jadi kita semua itu harus sama di mata hukum. Semua orang harus sama di mata hukum, dan itu adalah tugas kita untuk mengetahui hukum tersebut di negara tersebut. Ya. Nah, mungkin Anda banyak sekali sekarang ini. Kita sudah sering bahas tentang hukum Allah tersebut, hukum moral Allah. Ya, banyak sekali saat ini umat Kristen yang katakan, oh nggak perlu lagi itu hukum Allah, sudah diganti dengan hukum kasih. Ya, kita sudah sering bahas tentang hal ini. Ya. Tapi coba kita lihat hukum kasih Allah itu yang mana? Apa manifest? Kalau kita bilang kasih kepada Allah,
Kasih kepada sesama, apa manifestasi daripada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Kita tidak lihat, tidak lain, tidak bukan, itu adalah pada saat kita apa? Tidak memiliki Allah lain di hadapan kita, tidak menyebut nama Allah dengan sia-sia, ya, tidak membuat patung dan lain sebagainya. 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan itu adalah hukum moral Tuhan itu yang adalah sesuatu hal yang apa ya? Yang Allah merupakan dapat dikatakan penjabaran dari kasih. Hukum itu kita sudah sering bahas. Hukum itu bukan hukuman. Bangsa Israel diberikan hukum pada saat mereka itu sudah apa? Lepas, keluar dari perhambahan di Mesir. Supaya menjaga, supaya mereka tetap berada dalam kebebasan. Maka Tuhan memberikan 10 firman-Nya, 10 hukumnya, 10 hukum moral Tuhan. Dan kalau kita mengasihi sesama kita, apakah kita akan membunuh? Apakah kita akan berzinah? Ya, apakah kita akan mencuri atau kita akan apa? Berdusta dan menghendaki milik mereka. Jadi hukum itu ada manifestasi. Kasih Allah maksud saya. Kasih Allah itu ada manifestasinya. Ya. Tetapi sangat disayangkan. Banyak yang tidak melihat ada hukum-hukum upacara yang merujuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang di zaman perjanjian lama itu di mana ada hukum-hukum upacara kalau saya salah ini, salah itu, harus ada domba yang disembelih, harus ada yang mengganti. Semua ganti yang binatang-binatang tersebut yang harus disembelih itu merujuk kepada Yesus Kristus. Itu yang disalibkan oleh Yesus. Karena apa? Karena wujudnya sudah nyata di dalam diri Yesus. Tetapi tentang hukum moral itu sendiri, itu tidak bisa apa? Tidak bisa, tidak itu merupakan satu karakteristik daripada Allah itu sendiri. Allah tidak bisa katakan, oh di perjanjian lama tidak boleh kamu membunuh, tidak boleh kamu mencuri. Di perjanjian baru karena Yesus sudah salibkan, karena Yesus sudah pakukan di kayu salib, maka sekarang silakan. Nggak begitu kan? Nggak begitu. Nah, inilah sebabnya mari kita membahas bahwa para prajurit sekalipun, kalaupun bisa kita katakan mereka tidak tahu, tetapi itu tidak menjadi satu alasan mereka itu tidak menerima penghakiman pada akhirnya. Kenapa? Ada beberapa alasan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tanggung jawab moral. Ketidaktahuan itu bukan satu alasan karena adanya tanggung jawab moral. Sekalipun para prajurit tersebut tidak memahami identitas Yesus sebagai anak Allah, mereka tetap harus tahu bahwa kekejaman, ejekan, dan kekerasan adalah salah secara moral. Dan mereka itu kan bukan disuruh oleh Pilatus, gubernur mereka, pemimpin mereka. Pilatus tidak suruh mereka, coba kamu coba kamu ejek, hina dan lain sebagainya itu. Tidak, dia cuma diperintahkan untuk apa? Salibkan dia kan. Untuk disalibkan. Tentu saja disesah itu merupakan satu peraturan daripada orang-orang Romawi sebelum disalib, disesah. Tapi tidak harus dihina, tidak harus diludah ya. Tidak harus dihina, tidak harus diludah, tidak harus disembah-sembah seperti begitu. Diejek seperti begitu. Yesus tidak harus diejek, disesah dan disalib, oke, ya, sesuai peraturan Romawi. Tapi ini yang dilakukan dan ini kan melanggar tanggung jawab moral. Hati nurani di mana itu ya? Hati nurani mereka itu di mana? Setiap umat manusia memiliki pemahaman dasar tentang apa yang benar dan yang salah. Para filsafat dunia, bukan Alkitab saja, bicara tentang natural law, hukum alamiah. Ya, hukum alamiah yang mana setiap umat manusia dilahirkan dengan apa? Satu pemahaman mana yang baik, mana yang apa? Mana yang tidak baik. Ya, jadi ada itu natural law. Nggak usah bicara tentang 10 hukum. Bicara saja tentang apa? Natural law. Di mana saja Anda pergi ke suku-suku terasing di Ethiopia atau di manalah di dunia ini. Ya, Anda berzina dengan istri seseorang itu bisa menjadi, mereka tahu itu adalah suatu hal yang apa? Yang salah. Ya. Jadi ejekan dan kebrutalan mereka melanggar hukum moral yang secara naluriah mereka ketahui. Roma 2 ayat 14 sampai 15 sedikit menyinggung tentang natural law, yaitu teori filsafat ya, bahwa setiap umat manusia itu memiliki apa? Memiliki nilai-nilai moral ya, dan tanggung jawab yang harus mereka alami ya, pertahankan atau alami pada saat moral value, nilai-nilai moral itu mereka langgar. Nah, Roma 2 ayat 14 sampai 15 katakan apa? Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, Rasul Paulus katakan,
Bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri telah melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ada rasa bersalah, kata lainnya. Kalau kita melakukan satu hal yang salah, maka ada suara hati kita yang bersaksi, pikiran kita yang bertentangan, saling menuduh, aduh tolong, saya sudah salah. Ya, pikiran yang saling menuduh, saling membela, oh saya sudah salah ini. Oh saya tidak buat itu, jadi saya dibela dan lain sebagainya. Lihat, kalau banyak umat Kristen berpikir bahwa hukum moral Tuhan itu sudah disalibkan oleh Yesus, kenapa Rasul Paulus harus menekankan kembali pentingnya hukum Taurat di dalam hati manusia, yang walaupun tidak diajarkan kepada bangsa-bangsa kafir, tetapi kalau mereka sudah melakukannya, mereka itu sudah ada juga dalam apa? Hati mereka. Kalau Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya percaya bahwa Yesus telah menyalibkan hukum itu di kayu salib, maka dia nggak usah lagi Rasul Paulus ngomong sesuatu yang sudah tidak berlaku ya. Tapi dia masih berbicara tentang sesuatu yang masih berlaku. Yang tidak berlaku adalah hukum-hukum upacara yang digenapi, yang wujudnya adalah Yesus Kristus. Itulah yang pada saat Yesus mati, seperti hukum upacara yang meminta domba disembelih, maka pada saat Yesus mati di kayu salib, dia telah memenuhi semua tuntutan-tuntutan hukum-hukum upacara. Ya, kita lihat sini ya. Kita lihat di sini, tetap setiap umat manusia memiliki hukum moral, natural law. Tapi seringkali kita sudah sering bahas. Ya semua umat manusia, semua negara itu tahu jangan membunuh dan lain sebagainya. Ya, jadi hukum Allah yang 10 hukum Allah itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu seringkali cuma hukum keempat, saudara ya. Hanya hukum keempat, itulah yang seringkali menjadi masalah. Tetapi secara keseluruhan, umat manusia memiliki natural law, ya, hukum di dalam hati mereka. Jadi yang pertama ya, setiap serdadu-serdadu itu seharusnya memiliki apa? Natural law tersebut. Tetapi semua natural law itu mereka lepaskan. Tidak ada lagi. Yang kedua, mereka memiliki kesempatan untuk bertobat. Para prajurit, seperti semua orang, memiliki kesempatan untuk mengenali kebenaran tentang Yesus. Oh, kita tidak tahu apa di waktu lalu. Ingat, ada perwira Romawi yang minta untuk disembuhkan anaknya. Ya siapa tahu mereka sudah dengar. Mereka sudah dengar tentang Yesus bukan anak daripada perwira Romawi. Hamba dari perwira Romawi. Ya mungkin mereka bisa dengar hal tersebut. Mereka bisa mendengar tentang hal tersebut. Tidak ada yang rahasia di zaman dahulu. Ya, di zaman dahulu beda dengan sekarang ya. Pada saat ini kita banyak entertainmentnya. Banyak orang yang hanya terpaku dengan smartphone mereka sendiri-sendiri ya. Tapi di zaman dahulu kisah demi kisah yang terjadi di satu tempat yang lain yang ajaib itu menjadi satu cerita-cerita yang entertaining ya, yang akan menghibur mereka. Dan itu yang disukai orang-orang. Jadi ada kemungkinan mereka sudah tahu sedikit tentang Yesus, apa yang Yesus lakukan. Dan sudah pasti mereka juga melihat pada saat Yesus diadili oleh Pilatus. Ya. Mereka lihat semuanya. Pilatus sendiri yang mencoba, seakan-akan mencoba pertama-tama untuk melepaskan Yesus. Ada kesempatan bagi para prajurit ini untuk melihat. Dan kemudian tentu saja sesudah ini ada beberapa prajurit yang mengakui, waduh ini hanya yang seperti ini anak Allah. Ya, ada ya. Tapi khususnya serdadu-serdadu yang sedang menyesah Yesus saat itu, tidak demikian. Ya. Mungkin mereka kita tidak bisa berspekulasi. Tapi kenapa sampai mereka buat begitu? Apakah karena mereka sudah lelah, capek ini di tempat peperangan mereka dan lain sebagainya. Jadi melihat begitu banyak brutalitas yang terjadi sehingga mereka sekarang hantam Yesus yang tidak berdaya, kita tidak tahu. Tapi di seluruh Injil kita dapat lihat tanda-tanda keilahian Yesus itu terlihat melalui mujizat-mujizatnya, ajaran-ajarannya, dan akhirnya juga apa? Kebangkitannya. Jadi ada kesempatan yang saya percaya yang telah diberikan bagi para prajurit ini di waktu lalu, sekarang, dan nantinya waktu dari sudut pandang saat itu, yang mana itu dapat menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Jika mereka mengabaikan atau menolak kebenaran ini, mereka tetap bertanggung jawab atas tindakan mereka dan penolakan mereka untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Tapi inilah ya, kenapa ketidaktahuan itu bukan alasan, karena sebenarnya mereka itu diberikan kesempatan untuk tahu. Tapi itulah kita ya,
Dapat seringkali, bukan hanya seperti serdadu ini, seringkali seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Walaupun sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, kita tetap apa? Lebih menyukai kegelapan. Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Jadi gantinya kita yang biasa hidup dalam kegelapan, ya, pada saat kita pergi ke terang, waduh, ketahuan ketelanjangan kita, ketahuan masalah kita. Itu sebabnya kita tidak mau berada dalam terang, ya. Karena apa? Di dalam terang perbuatan-perbuatan jahat kita itu apa? Menjadi nampak. Kita suka berada dalam kegelapan. Kesempatan telah diberikan kepada saudara dan saya. Kita sudah sering belajar dengan firman Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana bukan hanya kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di dalam Alkitab yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, tapi itu juga dapat menjadi satu pelajaran tentang kesalahan yang saya dan saudara sering lakukan juga. Kenapa? Kesempatan untuk bertobat ini tidak kita gunakan. Mari kita gunakan. Poin yang berikutnya, poin ketiga. Bagaimana ketidaktahuan ini bukan merupakan suatu alasan bagi para serdadu ini. Kenapa? Karena ada peringatan Alkitabiah. Adanya peringatan Alkitabiah. Ketidaktahuan tidak menghilangkan kemungkinan penghakiman. Yesus sendiri ketika meminta Bapa untuk mengampuni mereka yang menyalibkannya. Ampunilah Bapa, mereka yang tidak, ya. Juga menjelaskan dalam Lukas 23:34, Yesus minta ampun kepada mereka yang apa? Yang mencoba untuk menjelaskan. Tetapi walaupun Yesus sudah minta ampun bagi mereka yang akan menyalibkan dia, termasuk serdadu-serdadu ini, dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa akan ada penghakiman bagi mereka yang menolak pengampunan tersebut. Ya. Ditawarkan pengampunan. Tetapi kalau pengampunan itu tidak diterima, maka akan ada penghakiman. Ya. Ketidaktahuan mereka tidak menghapuskan kesalahan mereka. Ketidaktahuan mereka. Tentu saja, ya. Tentu saja, pada saat Anda tidak tahu, seperti saya katakan tadi, seringkali pada saat kita datang dari Indonesia ke Amerika, kita nggak tahu nih, aduh, rasa apa? Pada apalagi harus menghadap hakim gitu, aduh, rasa apa? Kita pasti akan menerima hukuman, tapi ada sedikit mungkin ya, rasa ketidakbersalahan itu, perasaannya aja itu mungkin sedikit tidak apa. Kalau kita sudah tahu-tahu lalu buat kesalahan tersebut, maka mungkin perasaan bersalahnya besar. Tapi perasaan bersalah itu jangan dibedakan dengan apa? Dengan penghakiman. Kita tetap akan mendapatkan penghakiman. Perasaan bersalah kita itu mungkin lebih kecil kalau kita tidak tahu. Ya. Tetapi penghakiman yang akan diberikan kepada kita itu sama. Sekarang bedanya kalau kita tidak tahu, hanya perasaan kita itu sedikit lebih ringan mungkin ya. Sedikit gitu, saya tidak tahu. Oke lah, ini jadi pelajaran buat saya untuk nantinya. Oke, perasaan itu bagus untuk kita ya. Tapi tetap saja penghakiman itu tetap diberikan. Jadi ketidaktahuan atau perasaan yang diringankan itu tetap tidak menghapuskan kesalahan kita. Nah, ada satu peristiwa yang kita lihat, bukan peristiwa, yang ditulis oleh di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Firman Tuhan di sini katakan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus apa? Bertobat. Jadi betul, ada masa di mana? Zaman kebodohan. Sebelum Yesus datang masih dibilang apa? Zaman kebodohan. Mereka belum bisa melihat secara langsung. Anak Allah tersebut. Mereka hanya bisa melihat domba yang disembelih. Ya, domba yang disembelih. Mereka tapi tidak melihat itu secara apa? Secara penuh. Tentang pengorbanan Yesus Kristus. Itulah sebabnya zaman kebodohan tersebut ya. Oke, ya ada sedikit keringanan karena di perjanjian lama. Kalau Anda hidup di perjanjian lama dengan kata lain. Tapi sekarang dikatakan Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Nggak ada lagi. Setelah kedatangan Yesus, kali yang pertama semuanya itu sudah bukan lagi menjadi satu alasan. Kenapa ayat 31? Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dengan kata lain, itulah sebabnya pekabaran Allah itu akan diberitakan kepada seluruh dunia, maka Injil itu apa? Maka kedatangan Yesus itu akan apa? Salah satu hal yang akan
Sebelum Yesus datang itu pemberitaan Injil itu harus apa? Harus dinyatakan. Ya, harus dinyatakan supaya tidak ada lagi alasan. Oh, saya nggak tahu nih itu, nggak ada lagi alasan. Pemberitaan Injil itu sudah diberitakan ke seluruh dunia. Baru tibalah apa? Firman Tuhan katakan baru tibalah apa? Kesudahannya. Jadi ada apa? Sekali lagi poin ketiga ini bahwa kita memiliki apa? Peringatan Alkitabiah. Adanya peringatan Alkitabiah bahwa ketidaktahuan mungkin dapat sedikit menghapuskan perasaan bersalah kita, tetapi tidak menghapuskan kesalahan itu sendiri. Tidak menghapuskan kesalahan itu sendiri. Baik, poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Adanya keadilan dan belas kasihan Allah. Allah benar-benar adil dan penuh belas kasihan. Meskipun ketidaktahuan dapat mengurangi beratnya rasa bersalah mereka, para serdadu tersebut. Namun itu tidak menghilangkan tanggung jawab mereka. Ya. Dalam Lukas 12 ayat 47-48 ya. Yesus mengajarkan bahwa mereka yang berbuat dosa dengan pengetahuan yang lebih sedikit akan menerima hukuman yang lebih ringan, yang kata lain ya. Tetapi mereka tetap harus bertanggung jawab. Hukumannya tetap apa? Sama. Hukumannya lebih ringannya dalam hal apa ya? Dalam hal apa itu keringanan hukumannya itu ya? Perasaan-perasaan bersalah kita. Tetapi sekali lagi, upah dosa yang tidak dosa yang tidak diakui itu apa? Itu akan tetap sama ujung-ujungnya maut. Nah, apa artinya di sini saudara? Oke. Jadi apa artinya hukuman yang lebih ringan? Ya. Nah, pada saat kita tidak mengetahui sesuatu, kita belum mengetahui tentang kebenaran, entah itu kebenaran Sabat lah, kebenaran-kebenaran tentang keadaan orang mati dan lain sebagainya. Lalu kalau kita kemudian sudah mengetahui dan kemudian kita kita tetap tidak mengikutinya dengan kata lainnya, kita tidak mengikuti kebenaran tersebut, ya, tidak mengakui Yesus Kristus yang telah memberikan tuntunan untuk mengetahui seluruh kebenaran tersebut, maka hukumannya jadi lebih beratnya itu apa? Pada saat penghakiman itu datang, itu jadi beratnya di situ. Waduh, apa saya sudah diajarkan, saya lebih berat, saudara, lebih berat. Ya, disitulah seperti orang-orang yang pada saat Yesus datang di kali yang kedua minta supaya gunung batu gunung batu itu menimpa mereka karena mereka tidak sanggup melihat kedatangan anak manusia yang mereka sudah tahu semuanya, tapi mereka tidak menurut. Jadi bagaimana orang yang tidak terlalu tahu, dengan kata lain ya, dan kepada siapa ini dapat kira-kira hukumannya itu menjadi lebih ringan? Mungkin ya, ini adalah kepada orang-orang yang tidak mengalami peristiwa seperti orang-orang yang sudah tahu dan memiliki penyesalan yang sangat mendalam ya tentang keadaan mereka yang sudah mengetahui kebenaran tapi tidak turut ya. Jadi orang-orang itu mungkin adalah mereka yang tidak tahu kebenaran. Mungkin orang-orang Anda bisa katakan, oh itu yang mungkin mereka tidak tahu banyak tentang, walaupun mereka memiliki hukum alamiah dalam diri mereka, tapi mereka tidak banyak memiliki pengetahuan tentang dosa tersebut, tapi kemudian mereka mati karena mereka di pedalaman dan lain sebagainya. Ya mereka sudah mati ya. Pada saat Yesus datang kali kedua mereka tidak lagi tetap terus mati hingga keadaan kerajaan 1000 tahun itu berlalu. Jadi ada hukuman yang lebih ringan ini bukan berarti mereka tidak mati, yang lainnya mati dan lain sebagainya. Tidak. Upah dosa adalah tetap maut. Tetapi yang menjadi lebih ringan selain itu, poin berikutnya kenapa hukuman itu menjadi lebih ringan? Kalau saya tidak mengetahui dosa secara karena ignorance, karena ketidaktahuan saya, maka saya akan lebih menerima. Saya terus terang pernah mendapatkan pernah menghadap hakim di Amerika Serikat ini bukan karena membunuh atau bukan karena melanggar lalu lintas. Kenapa? Ini ceritanya saya tidak tahu di Amerika Serikat ini ada hukumannya. Kalau ini peristiwanya, saya berhenti di lampu merah ya. Lalu karena saya sudah lihat ini lampu merah, saya lihat, ini di sebelah kanan saya ini ada pusat pertokoan. Ada pusat pertokoan. Karena saya ingin menghindari lampu merah, saya masuk ke pertokoan tersebut, lalu saya keluar dari pertokoan tersebut dan melanjutkan belok ke kanannya. Yang seharusnya kalau saya mau belok kanan, harus kena lampu merah. Tapi karena saya ingin menghindar dari lampu merah, karena waktu itu terus terang saja, bukan cari alasan, memang ada yang saya harus pergi untuk ada anggota kami yang akan City Hall, ya, ada pernikahan. Jadi saya memang lagi buru-buru untuk cepat-cepat menghadiri untuk jadi saksi di pernikahan salah seorang anggota kami. Jadi pas lampu merah, gantinya saya berhenti, saya ambil ada bisnis ada waktu itu toko hardware store ya.
ada toko di sebelah kanan. Jadi saya masuk ke halaman tersebut, lalu kemudian saya keluar dari halaman tersebut dan melanjutkan belok kanan saya. Saya tidak lihat ada polisi. Saya tidak lihat ada polisi. Jadi begitu polisi itu lihat saya, waduh, dia langsung kejar saya. Saya langsung apa? Saya langsung ditahan. Saya bilang, "What's wrong with me, officer? Apa salah saya?" Dia bilang, peraturan di sini, Anda tidak boleh menghindari lampu merah untuk apa? Dan masuk ke bisnis seperti yang Anda baru buat. Itu satu pelanggaran hukum di Amerika Serikat ini. Saya bilang, saya sudah salah. Tapi itulah ya. Tapi pada saat saya bilang pada officer dan kemudian saya bicara juga kepada jaksa pada saat saya masuk ke pengadilan, saya bicara kepada jaksa, I really buat kembali jaksa itu mengingatkan, well, you know the drill, there is no exception to the rule, tidak ada. Tapi saya bisa mengerti, dikatakan, saya bisa mengerti. Gantinya saya harus membayar saat itu $200. Saya hanya bayar $70. Hukuman saya itu diringankan, ya, diringankan oleh jaksa. Itu suatu hal yang legal di Amerika Serikat. Jadi itulah, ya. Jadi hukumannya itu menjadi bisa dapat apa? Menjadi lebih ringan. Tapi tetap saja saya harus konsekuensi kesalahan saya itu harus saya apa? Tanggung, saudara. Saya tidak bisa lepas dari apa? Tanggung jawab. Dan itu menjadi satu pelajaran kepada saya. Ya, menjadi satu pelajaran kepada saya. Dan inilah seperti yang dalam Lukas 12 ayat 47-48. Menjadi hukuman apa? Menerima hukuman yang apa? Yang lebih ringan. Tetapi saya tetap harus bertanggung jawab. Dan peristiwa itu membawa saya untuk mengetahui hukum tersebut dengan lebih baik. Itulah sebabnya ketidaktahuan para prajurit Romawi tersebut bukan alasan bagi mereka untuk menerima penghakiman Tuhan. Saya berdoa kiranya bukan hanya para prajurit, tapi kita semua, kita sudah tahu apa yang benar. Mintalah kuasa Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus untuk menuntun agar kita dapat dapat dengan kekuatan surga, memiliki kekuatan mengalahkan dosa-dosa yang kita tahu ini salah, yang kita tahu ini tidak boleh kita lakukan. Mintalah kekuatan Tuhan, supaya Dia yang akan menguatkan kita, mengalahkan dosa-dosa tersebut. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.